Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik-titik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas subbab tentang penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Nah, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan penyebab sifat koligatif larutan penurunan titik beku, serta peserta didik dapat menjelaskan penyebab sifat koligatif larutan tekanan osmotik. Baik, kita di sini membahas sifat koligatif larutan dengan subbab materi. Yang pertama yaitu penurunan titik beku dan yang kedua tekanan osmotik. Nah, kita di sini akan membahas penurunan titik beku larutan terlebih dahulu. Proses pembentukan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antara partikel sedemikian dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja daya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul diperlukan suhu lebih rendah. Jadi titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut. Penyebab dan definisi penurunan titik beku larutan. Air murni beku pada suhu 0 derajat Celcius dengan adanya zat terlarut, misalnya gula ditambahkan ke dalam air. Maka titik beku larutan ini turun di bawah 0 derajat Celcius. Ini yang dimaksud penurunan titik beku. Larutan akan memiliki titik beku lebih rendah dari pelarut murninya. Contohnya yaitu larutan garam dalam air memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan pelarut murninya yaitu air. Nah, contohnya mengapa penggunaan garam membuat es puter tetap dingin. Nah, adonan es puter atau es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam sambil diputar-putar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat siap dihidangkan. Proses pengguncangan selama proses bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lembut dan untuk menghasilkan busa yang seragam ataupun homogen. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Jadi, molekul pelarut akan melewati membran semipermeabel dan larutan yang konsentrasinya rendah menuju larutan yang lebih pekat.
Perpindahan ini akan terus terjadi hingga tercapainya kesetimbangan. Dalam sistem osmosis dikenal larutan hipertonik atau larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu tinggi. Larutan hipotonik atau larutan dengan konsentrasi terlalu rendah dan larutan osmosis. Molekul pelarut berpindah dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju larutan yang lebih pekat. Berarti molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Lalu apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Dengan kata lain, osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Tekanan osmotik ini merupakan salah satu sifat dari koligatif larutan. Nah, pada gambar adalah proses terjadinya osmosis. Nah, terdapat dua wadah A dan B diisi dengan air murni, sedangkan wadah B diisi dengan suatu larutan. Keduanya dipisahkan oleh membran semi-permeabel yang hanya bisa dilalui oleh molekul air saja. Gambar A menggambarkan kondisi awal, kemudian karena konsentrasi larutan B lebih besar, maka akan terjadi proses osmosis di mana air murni akan pindah ke larutan B melewati membran semi-permeabel. Setelah beberapa lama, kondisinya akan tampak seperti pada gambar B. Permukaan larutan B menjadi naik, sedangkan permukaan air murni turun. Nah, proses osmosis ini terus terjadi dan baru berhenti ketika air murni dan larutan B mencapai kesetimbangan osmotik. Nah, kesetimbangan osmotik pada gambar B disebabkan oleh tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan B saat osmosis terjadi, yang dikenal juga dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik akan mempertahankan kesetimbangan osmotik pada larutan A dan B. Namun, kondisi pada gambar B bisa dikembalikan lagi ke dalam keadaan awal seperti pada gambar A. Caranya adalah dengan memberikan tekanan luar yang besarnya sama dengan tekanan osmotik seperti terlihat pada gambar D. Nah, terdapat penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terdapat 3 contoh. Yang pertama yaitu penerapan tekanan osmotik untuk membuat cairan infus. Tahukah kalian bahwa cairan infus yang biasa kita lihat sehari-hari ini merupakan salah satu contoh dalam penerapan tekanan osmotik? Larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama dengan disebut dengan isotonik. Lain halnya dengan larutan hipotonik. Larutan hipotonik merupakan larutan yang mempunyai tekanan lebih rendah daripada larutan lainnya. Contoh daripada larutan isotonik adalah cairan infus yang dimasukkan ke dalam aliran darah kita, di mana cairan infus tersebut harus bersifat isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmotik, baik ke dalam maupun keluar sel. Dengan demikian, sel-sel darah tidak mengalami kerusakan. Jika tekanan osmotik pada cairan infus lebih besar, maka akan menimbulkan sel darah pecah karena banyak cairan infus yang akan masuk ke sel darah. Contoh yang kedua yaitu tekanan osmotik dalam proses pengawetan makanan. Saat kita mengkonsumsi makanan dalam kaleng, pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana makanan dapat bertahan lama tanpa dimasak? Ya, jawabannya adalah diawetkan. Makanan kaleng yang bisa kita jumpai di banyak supermarket yang biasanya berisi ikan, daging, bahkan buah tentu saja telah mengalami proses pengawetan terlebih dahulu. Penerapan tekanan osmotik pada hal ini yaitu berkaitan dengan peristiwa pemanisan dan penggaraman atau pengasinan bahan makanan. Garam dapur dapat menyerap kandungan pada air sehingga dapat menghambat proses pembusukan. Dengan tekanan osmotik yang tinggi akan membuat cairan dari sel bakteri pembusuk cenderung bergerak keluar sehingga
sel bakteri akan menjadi rusak, bahkan tidak bisa bertahan lama. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa krenasi, proses pembusukan oleh pertumbuhan mikroba yang menyebabkan makanan menjadi busuk yang biasanya muncul pada permukaan makanan hingga bagian dalam makanan. Oleh karena itu, pada dunia industri, makanan kaleng biasanya menggunakan garam dan gula sebagai pengawet alami pada makanan yang akan dijual. Contoh yang ketiga yaitu tekanan osmotik dalam pembuatan obat tetes mata. Bagaimana cara kerja tekanan osmotik dalam obat tetes mata? Nah, cairan tetes mata sengaja dibuat mendekati isotonik terhadap cairan mata, yang artinya mempunyai tekanan yang sama. Hal tersebut dikarenakan agar obat tetes mata dapat diterima oleh mata tanpa rasa nyeri, dan juga agar tidak menyebabkan mata merasa nyeri supaya tidak keluar air mata yang dapat mencuci obat tersebut. Apabila suatu tetes mata bersifat hipotonis terhadap mata, maka cairan tetes mata tersebut akan menarik keluar cairan daripada mata yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya serap pada mata sehingga mempercepat efek obat. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi sifat koligatif larutan dengan subbab penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga ilmunya juga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.